02 dan serta Bu Guru, Pak Guru yang sudah memberikan waktu. Hari ini kami akan menyampaikan diseminasi tentang menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di SD Negeri Ngawen 02. Kami akan menyampaikan materi kami setelah kami belajar materi dalam pendidikan guru penggerak selama 2,5 bulan ini. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri Ngawen 02. Nice. Oke, sebelum mulai kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Ayo. Nah, kita akan bermain sat, set, terus ha. Nah, coba kalau saya bilang sat, kanan-kanan, sat, ini ke bawah, agak ke bawah sini ya. Terus set itu tangan kiri, set ini. Nah, gitu. Nah, nanti coba berdirinya merapat dulu. Berdirinya merapat temannya, merapat teman. Untuk mungkin ke sini. Nah, menyambung. Bu Wahyu menyambung ya. Nah, ayo. Ayo. Tapi jangan main rapat-rapat teman. Jarak tangannya. Oke. Nah, coba. Ulangi lagi ya. Sat, set. Nah, terus tangan temannya ketika saya bilang Mbak, ditaruh di telapak tangan temennya. Nah, ya. Ayo Pak duduk. Ya. Nah, terus ketika saya bilang Mbak, nanti tangan temannya di caplok. Oke, sudah paham ya? Sat, set, Mbak, goyangkan, goyang, hap. Siapa yang dapat? Oh, berarti. Oke, sekali lagi. Siap? Konsentrasi. Sat, set, Mbak, goyang. Siapa yang berhasil menangkap? Gak ada. Yaudah, satu kali sampai nanti saya punya hadiah di samping saya tercinta ini. Yakin aja. Konsentrasi. Sat, set, hap. Bukan hap loh ya. Bilang hap loh ya, bukan Mbak. Goyang, hap. Siapa yang menang? Oke, ya udah. Hadiahnya lumayan banyak sih. Oke, kalian silakan dulu Bapak Ibu. Nah, di sini kita mau menyampaikan 7 materi poin ya dari konsep budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa sih mereka itu? Nah, nanti akan kami sampaikan ya. Yang pertama untuk pemantik aja ya. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana Bapak Ibu? No. Bapak memberikan hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Menurut Bapak Ibu aja. Aslinya karena di kurikulum CBS aku ini itu dari bocah HP. Iya. Orang tua. Iya dan tidak. Aku lah jawab.
sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila ada 6. Ya, next. Nah, paradigma perubahan ini ya, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka syarat utamanya yaitu disiplin. Nah, syarat utamanya tadi kan disiplin yang kuat ya, yaitu disiplin diri. Kita harus mendisiplinkan diri terlebih dahulu sehingga nanti akan menimbulkan motivasi untuk mendisiplinkan orang lain. Gitu. Next. Oke, sekarang kita akan mencoba permainan coba dulu. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan coba buka. Coba pegang sesuatu, kalian beranak-anak memegang sesuatu yang ada di benda yang kalian cintai. Sesuatu yang harus pegang. Nah, terus bukan mintalah teman kalian untuk membuka. Nah, teman kalian yang satunya coba sebelah kanan kiri ya. Yang kanan nah mengapa? Sedangkan yang kiri meminta, boleh dengan rayuan, membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Silakan dicoba. Mau buka tangan nggak kira-kira? Mau buka tangan nggak kira-kira? Mau dicoba. Sama Budis dulu. Mau nggak Mas Ridho coba? Mas Ridho dirayu atau Sekarang gantian. Yang kanan yang harus kepala tangan, yang kiri mencoba untuk merebutnya. Mau nggak temannya itu memberikan? Bukan, yang sebelahnya jejerit. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Nggak mau. Nah, kenapa bisa begitu? Next. Mengapa bisa begitu? Nah, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasannya Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nah, sumuk. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda B tetap menutup kepala tangan? Mengapa? Kok tetap ditutup? Nah, apa? Tetap mempertahankan ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Nah, diri sendiri. Betul sekali. Ayo, next. Nah, memang benar ya. Next. Yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol ini. Nah, tadi ketika kalian mempraktekkan coba buka, itu ada beberapa miskonsepsinya yang harus dibenarkan, yaitu misalnya ilusi guru dengan mengontrol murid, bahwa kita sebagai seorang guru kita bisa mengontrol murid. Bisa nggak sih? Bisa. Kenapa? Karena seusia murid kita ini itu sebenarnya itu bisa mereka itu sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri. Tapi karena kita gurunya, jadi mereka memberi kesempatan membuka diri untuk kita kontrol, begitu. Jadi satu-satunya yang dipercaya itu adalah kontrol guru. Padahal dia sendiri itu bisa mampu mengontrol dirinya sendiri, begitu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah satu usaha untuk mengontrol. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Coba kita bayangkan aja, siswa sudah kita nasihatin secara terus menerus, ada kalanya bosan nggak sih? Bosan kan? Nah, itu
tidak sampai permanen, tidak sampai ke kelas 6 misalnya. Saya kan kelas 5, nggak sampai ke kelas 6, nanti di kelas 6 mengulangi kesalahan lagi. Karena apa? Yang saya berikan itu adalah motivasi dari eksternal, bukan dari diri sendiri. Next, Bu. Disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin dulu ya, berasal dari kata disiplina, yang artinya yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin ini diciptakan dari diri sendiri ya, supaya nantinya akan berperilaku ke arah yang lebih baik atau nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Next. Nilai-nilai kebajikan universal ini berasal dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi. Nah, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan, bergotong royong serta kreatif. Nah, nilai kebajikannya itu sudah diwakilkan oleh ke-6 poin ini. Bisa tanggung jawab, mandiri. Terus apalagi nilai kebajikan? Jujur, disiplin, ada lagi kreatif, saling menghormati, menghargai. Nah, itu udah dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin tadi mengacu ini nggih, nilai-nilai kebajikan universal ini. Next, Bu. Nah, sekarang kasus Bapak Ibu, yuk kita baca. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Gimana? Gimana? Bu Dias, boleh maju ke depan? Ayo. Bu Dias. Alasannya kenapa, yuk? Yang pertama-tama akan memanggil siswa Doni tersebut, diajak ngobrol dari hati ke hati. Jadi ditanyain kenapa terus meminta bekal mamanya. Apakah mungkin kan dia bisa juga di rumah belum makan atau di rumah memang tidak disediakan makanan oleh orang tuanya. Jadi harus tahu dulu latar belakang kondisi siswa tersebut. Iya. Oke, terima kasih Bu Dias. Nah, dalam artian besar ini kira-kira si Doni ini membutuhkan apa? Perhatian. Terus? Kasih sayang. Terus? Ya, kita membicarakan kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, karena Doni ini menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Yang pertama, memang kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi. Apalagi tadi nilai-nilai kebajikannya, kalau anak menyimpang dari itu, maka akan melakukan tindakan di luar motivasinya tadi, ya. Ya, next, Bu. Sekali atau berkali-kali? Tergantung, Pak. Misalnya kalau memang kebutuhannya kebutuhannya memang tidak terpenuhi terus, maka dia akan berkali-kali melakukan itu terus, sehingga muncul motivasi dalam dirinya sendiri, kesadarannya sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia.
berubahnya. Tantangan besar yang luar biasa. Sudah, kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Betul? Dan semua usaha kerja yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, coba Bapak Ibu menulis kebutuhan apa yang kira-kira kurang dari Anda. Nah, nanti saya pikiran nggak? Kurang kaya. Kurang kaya. Kaya apa? Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Kasih sayang. Itu uang. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5. Yang pertama adalah Kurang istirahat. Ini kan kedua belum ya. Kedua belum ya. udah ya. Nah, saya kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, jadi bagian kelompok dan kerjasama. Nah, terus penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, misalnya murid Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melakukan pertanyaan siapa yang bisa 6 kali 3, ada yang ngaco? Nah, itu merupakan keinginan untuk dianggap bahwa dia itu bisa menghitung, menunjukkan kalau dia itu bisa dihitung. Nah, itu adalah keinginan untuk dianggap. Memimpin, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Nah, itu contohnya keinginan untuk memimpin. Berprestasi, diakui dan didengar. Nah, iya, kebebasan. Nah, kebebasan sekarang ya, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ya, slide berikutnya Ibu. Nah, yuk kita breathing lagi ya. Oke. Punya adalah Indonesia. Indonesia. Nanti ditunjuk aja temannya bisa jawab atau tidak, ya. Indonesia. Nah, kan terakhir siang. A. Indonesia kan akhirannya A. Negara yang pakai awalan huruf A itu apa? Ya. Saya tunjuk aja. Miki. Ya udah langsung tunjuk tangan aja nanti Mik ya. Oke. Indonesia. A. A. Ayo Dias. Amerika. A. Argentina. A. A. Ayo. Albania. Iya, A lagi. Afrika. A lagi. Andura. Belgia. A lagi. Ayo udah ya. Nah, karena tadi kita berbicara tentang 5 dasar kebutuhan manusia ya, dan nilai-nilai kebajikan universal agar tidak menyimpang, maka akan ada motivasi perilaku manusia, yaitu menyatakan bahwa seorang berperilaku karena adanya dorongan untuk mencapai kebutuhan tertentu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Nah, ini apa sih? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kenapa sih? Terus itu adalah motivasi eksternal. Nah, karena dampaknya itu dari orang lain gitu. Nanti hukumannya apa kalau saya tidak melakukan hal itu? Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dapat mobil kah? Dapat uang kah? Dapat piala kah? Nah, itu juga motivasi eksternal
Yang ketiga, ini yang paling penting untuk kita semua dan siswa kita ya terutama, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, dari motivasi 3 ini yang paling penting itu adalah motivasi internal. Kalau tidak sadar dengan motivasi internal ini akan menyimpang dari nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Bisa dipahami materi ini? Gimana Bapak Ibu? Atau tak sebenarnya ini aja? Next Ibu. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya tanya, Anda sebagai guru tentunya datang tepat waktu, iya kan? Datang tepat waktu mengajar, iya kan? Nah, mengapa Anda lakukan itu? Demi apa? Alasannya apa? Motivasi mana yang paling kuat mendasari tindakan Anda tadi dari 3 motivasi tadi? Supaya jam kerja. Tadi kan coba di slide sebelumnya Bu. Nah, ini ya motivasi yang mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan atau untuk menghargai diri sendiri. Nah, coba Bu Mila maju ke depan. Oh ya, duduk saja Bu, duduk saja Bu. Oke, jadi ya, Pak Ridwan coba kesini Pak Ridwan. Ayo Pak Ridwan. Motivasi mana yang paling kuat mendasari Anda bahwa Anda itu datangnya tepat waktu ke sekolah? Yang pasti motivasi menghargai diri sendiri. Ya, itu yang satu. Iya. Yang kedua, Yang kedua, ada tidak? Berarti bukan Tiga untuk menghindari ketidaknyamanan. Oh gitu, hukuman. Berarti lo hindari hukuman ya? Padahal itu kalau semua nggak pernah menghukum. Ya itu mubah, yang wajib cuma ada 3. Oh gitu. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya, sekarang Bu Eni coba maju ke depan. Kenapa? Iya masih motivasi kuat mana? Saya lebih ke nomor 3 untuk menghargai diri sendiri karena itu sudah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi anak-anak saya berangkatnya sebelum jam 7 kalau bisa gurunya juga sama seperti dia. Oke. Ya terima kasih, saya yakin Bapak Ibu guru di sini atas dasar motivasi diri sendiri atau intrinsik ya. Coba next Ibu. Nah, ini ya. Jika kita nah, tadi kalau kita itu mempunyai motivasi tentang menaati aturan ya. Lantas bagaimana dengan siswa kita? Kita tahu kan bahwa di setiap kelas atau sekolah kita mempunyai aturan, benar? Yang apa Bapak Ibu guru pikirkan tentang perilaku siswa? Itu kira-kira motivasi mana yang mereka pakai dari ketiganya tadi? Satu, hukuman kan? Nah, iya, karena apa? Nanti hukuman itu akan berdampak yang luar biasa, ya. Jadi nanti kita ubah peraturan itu menjadi sebuah kesepakatan agar siswa itu menjalaninya itu nggak harus takut, tanpa takut, tapi dengan kesadarannya diri sendiri. Tapi ada juga dari orang tua itu. Iya. Orang tuanya ngantarkan kan tergantung orang tua yang ngantarkan. Iya Pak. Nanti kita koreksi lagi ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan dan hukuman berlaku sama dalam arti meminta, yaitu membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Nah, ini beberapa dampaknya dari pemberian penghargaan berupa hukuman ya. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua penghargaan memutus, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Next Bu.
Nah, untuk program kebajikan ini, ketika anak-anak sudah melakukan nilai kebajikan, kita boleh mengapresiasinya, yaitu pengakuan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Anak itu misalnya jujur, ya udah kita kasih selamat aja, terima kasih ya karena kamu sudah jujur. Gitu. Nanti anak-anak juga akan senang kalau memperoleh apresiasi seperti itu. Meskipun nggak hadiah berupa uang atau benda, itu cukup senang karena kita memberi apresiasi. Terus yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Nah, dikandani apa nama? Gitu. Terus beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, bukan produknya. Apalagi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, ya kita menerapkan proses bagaimana anak itu bisa berproses, bukan produknya, ya. Next. Nah, contoh pengakuan. Ini pembukanya. Kemarin saya perhatikan. Nah, nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, pada saat ini situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kita bisa memberikan apresiasi yang di tengah ini. Saya menghargai kepedulianmu. Nah, pada saat situasi, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini adalah contoh apresiasi kebajikan. Gitu. Mas. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Ati. Untuk Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya pada Bu Pena yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk melanjutkan diseminasi selanjutnya. Bapak Ibu Guru masih semangat? Semakin siang tapi tetap masih semangat. Masih fokus? Fokus. Ini ke belakang mungkin materinya akan lebih mendalam ya. Jadi butuh lebih fokus lagi. Kalau tadi kan sekedar materi, kita akan penerapannya di sini. 5 posisi kontrol restitusi seorang guru. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Pena bahwa seorang guru itu bisa memposisikan dirinya sebagai yang pertama itu adalah seorang penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang selama ini Bapak Ibu lakukan ada di posisi mana? Ada yang mau menjawab? Pak Man, monggo? Belum. Jadi 5 ini yang saya alami, saya pernah semua. Ya, pernah semua. Dan kita diarahkan untuk menjadi posisi kontrol yang terbaik. Lalu apa posisi kontrol yang terbaik itu? Ini kayaknya kurang fokus, ini butuh fokus ya. Butuh fokus ya. Oke, sedikit breaking lagi. Baik. Saya punya clue-nya itu bumi kita bentuknya. Nah, ini pasti ada yang tertawa, berarti dia sudah tahu. Oke, clue kita adalah bumi bulat. Jika 6 itu 1, 8 itu 2, 88. Pinter. Ada yang bingung. Ada yang bingung. Saya ulangi. Jika 18 itu 2, 69 itu 2, 28 itu 2. Ada yang masih bingung? Pak Ridwan bingung? Sudah fokus ya? Sudah bingung? Ya, kita lihatnya karena kita adalah bumi itu bulat. Jadi hitunglah yang bagian bulat. Seperti itu. Baik, sudah fokus ya ini ya. Nah, ini adalah model disiplin yang berpusat pada murid, disebut 5 posisi kontrol. Kita lihat yang pertama itu adalah seorang penghukum. Jadi guru itu bisa
menjadi seorang penghukum, yaitu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bukan hanya hukuman fisik. Kata-kata kita yang kasar kepada anak-anak itu juga merupakan hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita mengatakan istilahnya kalau guru itu saking kebangetan, itu kadang kan bilang gini, ya Allah Lena, nggak kasihan sama Bu Guru, dari tadi dikasih tahu kok masih seperti itu. Nah ini adalah kita sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa dengan yang kamu lakukan, ini juga sebuah posisi di mana kita membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kita memposisikan diri kita kepada murid sebagai teman melalui ajakan, kemudian menggunakan hubungan yang baik dan juga humoris dengan anak. Lalu yang keempat adalah pemantau atau monitor, mengawasi semua tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa-siswi kita. Misalkan dia datang tanpa melepas sepatu, misalkan kita tegur, atau mungkin dia datang terlambat, maka kita sudah ada di depan kelas. Nah, ini adalah pemantau. Dan kelima ini adalah manajer atau mentor, di mana mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira mana yang paling tertinggi di sini? Posisi apa? Sebagai manajer. Kita ulas lagi. Next, Mbak. Apa mau kamu dan apa mau kita? Apa mau Bapak Ibu guru sekalian dan apa mau kita semua yang merupakan penghuni SD kita? Lanjut. Nah, di sini dari kelima posisi, dari penghukum sampai ke manajer, ternyata itu ada timbal balik bagi seorang siswa. Dimana kalau penghukum dengan kata-kata menghardik, kemudian dengan kata-kata yang kasar, maka akan menjadikan murid itu juga akan berjiwa kasar. Dia nantinya juga akan marah-marah dan juga mengulangi kesalahan. Kemudian kalau kita sebagai orang yang membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu seperti ini, tidak kasihan sama Bu Guru kecewa. Pada akhirnya murid itu juga akan berdebat, dia akan merasa rendah diri karena merasa selalu salah. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita ajak teman, maka dia menjadi lemah dan tidak mandiri. Karena kita berpikir kita juga seorang guru, bukan hanya seorang teman. Kemudian kalau pemantau, di mana menitipkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya, ini juga anak akan mulai ketergantungan juga. Nah, posisi yang terbaik yang harus kita lakukan, kita jalankan adalah sebagai seorang manajer, di mana kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendidik anak didik kita supaya menyadari kesalahannya dan mencari solusi untuk pembenaran apa yang dia lakukan, mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan. Nah, di sini dampaknya bagi murid adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Itu butuh nanti sampai di akhir Pak, segitiga restitusi. Nah sekarang, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita menilik pendidikan zaman dulu sampai sekarang, kita masuk ke dalam sebuah sekolah, tentu saja kita langsung tahu, oh sekolah di sini peraturannya seperti ini, sekolah di situ peraturannya kayak gitu. Itu pasti kita tahu. Nah saat itu kita baru masuk, artinya siapa yang membuat peraturan? Sekolah, Bapak Ibu guru atau pemangku kepentingan yang ada di situ. Nah inilah peraturan. Nah apakah itu salah? Bukan salah, tetapi ada yang lebih benar dibandingkan itu. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan ya. Kira-kira supaya apa? Bapak Ibu guru kalau ke sekolah datang pakai helm. Nah, supaya tidak ditilang. Apakah benar? Apakah benar? Untuk apa? Kenapa kok kita memakai helm? Nah, untuk keselamatan diri. Kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, jatuh, maka bisa melindungi kepala. Itulah yang kita harapkan dari anak didik kita, supaya dia tahu kesalahan yang dia
dikatakan Bu Pena, itu tidak akan berjangka waktu yang lama karena bukan berasal dari diri sendiri. Nah, kita di sini mengadakan yang namanya keyakinan kelas. Di samping hukuman dan penghargaan yang kita mulai tinggalkan karena itu sudah metode lama ya, kita gunakan keyakinan kelas. Untuk apa? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Kita ingin siswa kita itu tahu dan sadar kalau apa yang sudah diyakini itu baik untuk dia sekarang dan kelak di masa yang akan datang. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dia. Lanjut. Nah, ini saya dapatkan dari internet, ada beberapa peraturan atau keyakinan. Coba diamati baik-baik, yang satu dari TK Dharma Wanita Persatuan 1, yang satu dari anak kelas SMA. Kira-kira ini adalah peraturan atau keyakinan? Ada yang bisa menjawab? Kelihatan? Yang ini peraturan, yang ini keyakinan. Apa bedanya, Bu? Ya, bersama-sama kolaborasi. Wajib dilakukan oleh anak. Iya. Membuat. Coba perhatikan. Ini kesepakatan kelas. Berarti kalau kata-kata ada kesepakatan kelas, peraturan apa? Keyakinan. Keyakinan. Karena dibuat kesepakatan. Ini juga kesepakatan kelas. Berarti dua-duanya adalah keyakinan kelas. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi ada yang ditanyakan di sesi sebelumnya sama Bu Bina, pemberian penghargaan. Apakah itu adalah cara yang baik untuk kita lakukan sebagai seorang guru kepada murid-murid kita? Ternyata pemberian penghargaan itu menjadikan menghukum seseorang siswa. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Jika ada seorang siswa kita, misalkan nilai 1, nilainya 100, apakah butuh sebuah penghargaan? Tergantung. Pak Ridwan, mungkin selama ini kita masih melakukannya nih Bapak Ibu. Nah, tetapi secara jangka panjang kita bisa memikirkannya seperti ini. Jika seseorang itu melakukan sesuatu kebaikan, kemudian kita beri apresiasi, penghargaan dan lain sebagainya, kemudian berkelanjutan seperti itu lagi, seperti itu, maka anak akan cenderung ketergantungan. Dan itu kita tidak mengharapkan seperti itu. Mengharapkan sesuatu. Sama juga dengan hukuman. Misalkan anak kalau melakukan kesalahan dihukum, maka dia akan tidak melakukan kesalahan hanya karena tidak ingin dihukum. Melakukan sesuatu yang baik karena ingin dihargai, melakukan sesuatu yang salah, tidak mau melakukan sesuatu yang salah karena tidak mau dihukum. Dan kita mau menghilangkan itu dengan apa? Menjadikan keyakinan dirinya sesuatu yang baik. Ini adalah beberapa contoh. Pemberian penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek. Kemudian penghargaan juga tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan, dan penghargaan itu sebenarnya adalah menghukum. Misalkan kita di sekolah memberi apresiasi apapun itu, saat dia tidak diberi apresiasi maka dia akan cenderung menolak. Akhirnya saya tidak akan melakukan itu lagi, sudah tidak ada penghargaan. Itu yang kita ingin hilangkan. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kalau kita sedang mengajar kemudian baru datang itu, ini kenapa kok baru datang? Nah, tiba-tiba kita ucapkan sesuatu yang merupakan hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, karena itu dari gurunya berupa hukuman fisik atau psikis. Kata-kata saja itu juga sudah termasuk hukuman. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang terbaik di antara selanjutnya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita identifikasi atau menstabilkan identitasnya. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kita jangan langsung ke anak yang melakukan kesalahan, kita langsung mengejudge dia salah. Karena apa? Kita stabilkan
bahwa setiap orang itu tidak luput dari yang namanya salah. Mengapa seperti itu? Supaya dia mau bercerita jujur tanpa berbohong. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu guru yang ada di sini dari kelas 1 sampai kelas 6, sudah adakah peraturan di kelas kalian masing-masing? Sudah. Peraturan itu didasari karena Bapak Ibu yang membuatnya atau suatu kesepakatan yang dibuat guru dan muridnya. Pripon? Sudah dibuat guru, di print yang bagus itu kan, dihiasi yang bagus, ditempel. Yang penting bagus. Itu sebuah aturan yang istilahnya ada kata dilarang, di apa dengan konotasi negatif, tapi dihiasi sebagus mungkin ya. Dan ditempel di sini ada ya, Mbak? Lama. Nah, ini adalah contoh-contoh dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Jadi setiap anak itu mengeluarkan ide dan gagasannya pengen seperti apa. Sebenarnya untuk membuat peraturan kelas itu kita beri pertanyaan stimulus. Kira-kira ingin seperti apa kelas kalian? Kita gali yang seperti itu. Impian apa yang kalian inginkan di kelas kalian? Oh, saya pengen bersih, Bu, saya gitu. Kalau bersih harus bagaimana? Jadi semua itu adalah dari murid dan guru adalah fasilitator dan pengiring opini kebaikan. Lanjut. Ini kemarin saya rekam, coba bisa dinyalakan. Tapi karena agak panjang nanti kita hanya sebentar saja. Kembali lagi. Dinyalakan videonya. Ini video. Video itu. Ya. Di apa? Bukan di PPT. Ini kan bukan di video. Bukan di video. Tapi yang diklik. Belum penuh. Oh, berarti ya di video saja. Ya, ada itu 16 menit. Baik, ini saya paparkan saja ya. Dilanjut yang present aja. Jadi kita mulai gali dengan apa keinginan dari anak-anak kita, menjadikan kelasnya seperti apa. Kemudian kita tuliskan, kita minta mereka untuk menuliskan kira-kira kalau menginginkan kelas yang bersih, berarti apa yang harus dia lakukan. Kalau menginginkan kelas yang aman, berarti kalau di kelas harus tertib. Kalau menginginkan kelas yang nyaman, rapi, itu harus bagaimana? Itu mereka tuliskan dari stick note kayak gitu, kemudian ditempelkan. Nih, bentuknya seperti itu, ditempelkan di papan depan. Kemudian kita minta dua anak untuk maju dan menyimpulkan. Akhirnya itu akan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana keyakinan itu didasarkan dari anak-anak sendiri dan yang melaksanakan juga mereka. Diharapkan dengan itu mereka terkesan dilibatkan. Kemudian mereka juga menyadari mengapa yang saya buat saya langgar sendiri. Ini sesuatu yang memang kita arahkan ke situ.
Baik, ini adalah kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing anak, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak lagi ada pembuat rasa bersalah atau lebih ke penghukum, itu sudah tidak ada. Kalau kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Next. Nah, ini penerapannya segitiga restitusi di sini. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Jika ada seorang anak yang salah, misal kalau di sini ada agam yang terlambat misalkan, kira-kira Bapak Ibu guru kalau ada anak yang terlambat, apa yang dikatakan atau dilakukan? Ditanya dulu. Ditanya apa Pak? Mengapa terlambat? Alasannya. Kemudian Bapak setelah ditanya dan menjawab, saya ini bangun kesiangan Pak. Asal tidak tiap hari. Ribon Pak. Setelah itu dipersilakan duduk gitu Pak. Ya, saya kan berdua, saya berdoa dulu sendirian. Berdoa sendirian. Lanjut terus duduk gitu ya. Ya, besok dibeli kalau besok bisa mulai. Gitu, baik. Ada yang lain? Mungkin dari ibu-ibu. Ibu-ibu, Mbak Wahyu, Bu Wahyu. Jika ada teman yang terlambat, teman maaf, murid yang terlambat. Murid yang terlambat, Priwan Bu Wahyu. Jadi cari tahu karena itu terlambatnya apa. Iya. Nasihati. Iya. Betul Bapak Ibu semua. Kalau kita katakan, kita tanya, kita sebagai guru kan pendidik, apalagi anak SD yang mungkin keterlambatan itu tidak hanya dari faktor dirinya sendiri. Tadi dikatakan ada di antar, begitu kan? Kita pasti tanyakan, alasannya itu pasti ditanyakan. Tidak serta-merta menghukum ya. Tetapi jika itu dilakukan berulang kali, itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa cara yang kita lakukan belum efektif dan belum maksimal. Mengapa? Mau dihukum, mau ditanya seperti apa, tapi belum efektif dan belum maksimal. Itu kenapa? Nah, belum ada kesadaran dari dirinya. Kesadaran apa? Kalau terlambat itu dia akan mengurangi hak dia. Hak apa? Hak untuk mengikuti pelajaran. Terlambat, tidak nyaman dengan temannya, malu. Nah, ini kesadaran itu yang belum ada. Otomatis kalau kesadaran itu belum ada, pasti diulangi lagi. Entah itu dari orang tua dan lain sebagainya. Itu pasti diulangi. Nah, inilah gunanya segitiga restitusi. Coba lanjut. Ini ada contoh kasusnya. Nah, yang pertama itu langkahnya adalah menstabilkan identitas. Berarti kalau ada anak yang melakukan kesalahan, maka kita stabilkan identitasnya. Ada anak yang melakukan kesalahan tapi masih berani. Tapi ada anak yang mungkin pada waktu itu sudah takut. Jadi ngomongnya saja kadang berbohong karena dia takut. Maka ini kita stabilkan dulu identitas permasalahan itu. Dengan cara apa? Kita bertutur kata yang lembut dan mengatakan bahwa setiap manusia pasti punya kesalahan. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu guru. Dilanjutkan validasi tindakan. Ini yang tadi dikatakan Pak Amar sama Bu Wahyu. Setiap tindakan pasti ada alasannya. Itu adalah validasi tindakan yang salah.
Kita tanyakan, apa kesalahannya hari ini? Kita tanyakan, mengapa kamu bisa melakukan hal tersebut? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat sebelumnya. Keyakinan kelas kita apa? Datang tepat waktu. Nah, mengapa kamu langgar? Siapa yang membuat kesepakatan kelas? Siapa yang membuat? Saya. Nah, inilah yang mau kita gali. Ya, memang banyak sekali alasan Bapak. Dan untuk melakukan segitiga restitusi ini memang tidak butuh waktu yang jangka panjang. Tetapi ini adalah penyelesaian solusi yang terbaik. Karena kita adalah seorang pendidik, bukan penghukum atau pembuat orang bersalah. Lanjut. Nah, ini ada kasus yang pertama. Ini di kelas saya ya. Pada jam istirahat, Fitri dan Fokta bermain lempar-lemparan buku milik Felis. Tidak sengaja, buku Felis menjadi sobek dan akhirnya dia menangis. Ini pasti sering ya dialami. Ternyata bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan juga melakukan. Nah, Felis merasa kecewa dan sedih. Felis dan temannya kemudian melaporkan kejadian ini kepada guru kelasnya. Guru menampingi Fitri dan Fokta untuk melakukan restitusi. Berarti restitusi ini dilakukan dalam waktu yang khusus ya. Ini contoh video yang sudah saya ambil. Suaranya. Ya Pak Ahmad, setelah kejadian saya panggil ke ruangan. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan tapi tidak sengaja malah sobek. Kemudian Felis menangis. Kami main lempar-lemparan dan Felis menangis. Dari informasi yang mau kamu tanyakan, Tapi kita ada standar. apakah kalian tahu cara kalian dalam masalah? Baiklah, begini nak, berarti di sini tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Semua orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, ini namanya adalah menstabilkan identitas. Ini mulai dari situ adalah menstabilkan identitas. Nah, ditarik lebih cepat. Nah. Ke depan. Nah. Kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Nah, stop. Pause. Nah, ini adalah tentang validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, maka kita memvalidasi tindakan yang salah apa yang dilakukan anak-anak dan anak-anak harus menyadari hal itu. Lanjut yang terakhir, bagian akhir. Semua keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, Bu. Nah, setuju. Oke, stop. Jadi guru di sini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas dan mengarahkan anak-anak untuk mencari solusi dari apa yang sudah dia buat. Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi. Lanjut. Ini juga kasus yang sama. Peserta didik marah-marah dengan temannya hingga mengangkat sapu dan memaki. Tadi Ibu dapat laporan dari seksi keamanan kelas. Kalau kamu habis berangkat dengan Rizky waktu istirahat, apa itu benar? Iya, benar Bu. Habisnya Rizky dulu adalah mulai. Mulai bagaimana? Saya sudah makan jajan dan juga Rizky ngecek nama orang tua saya. Oh begitu ya. Jadi kamu kesal sama Rizky? Iya.
identitas. Saya berangkat satu, adik saya laki-laki dia. Gitu ya. Kamu benar seperti itu, pasti ada alasannya ya? Iya Bu, saya kesal sekali. Saya tidak usah sama dia, saya tidak mengganggu dia. Tanpa alasan dia menyebut nama orang tua saya. Nama orang tua saya dibuat. Ini validasi identitas, validasi tindakan yang salah. Lanjut yang akhir Bu. Lanjut yang akhir. Nah, ini adalah menanyakan keyakinan dan mencari solusi dari tindakan yang salah. Nah, diharapkan dengan melakukan itu, anak-anak akan muncul motivasi intrinsiknya untuk mengurangi tindakan-tindakan dia yang salah yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Lanjut. Ini adalah beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan saat kita melakukan segitiga restitusi dengan anak-anak, di mana dari kata-kata ini akan memunculkan motivasi-motivasi intrinsik mereka. Lanjut. Baik, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru ini memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among seperti filosofi KHD, yaitu kita adalah menuntun. Diharapkan seorang guru itu bisa menjadi manajer, menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Next. Refleksinya adalah kita diharapkan melibatkan anak dalam mewujudkan keyakinan kelas, jadi tidak hanya peraturan dari satu arah. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dalam membangun budaya positif, menghindari penghargaan dan hukuman dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dengan menumbuhkan kesadaran diri dalam diri anak. Jadi ada hal yang baru yang saya dapatkan juga dari sini, yaitu sebisa mungkin menghindari yang namanya penghargaan dan hukuman, tapi lebih pada menumbuhkan kesadaran anak. Next. Rencana perbaikannya adalah yang pertama, ini yang kami lakukan, yaitu menggerakkan rekan-rekan guru semua untuk menerapkan posisi kontrol dalam menumbuhkan motivasi intrinsik siswa dan menciptakan budaya positif di sekolah, serta terus membangun kolaborasi demi terwujudnya budaya positif. Yang kedua, mempersiapkan alat pendukung dalam kegiatan. Terakhir, mempublikasikan artikel tentang kegiatan budaya positif yang telah dilakukan pada sekolah supaya dapat menjadi contoh bagi sekolah lain. Next. Nah, ini ada sedikit berbagi untuk budaya positif yang saya terapkan, dan kalau berkenan nih ada ibu kepala sekolah produk yang kami hasilkan, yaitu kegiatan hikmah pagi, di mana ada beberapa nilai kebajikan yang bisa saya dapatkan dari kegiatan ini, di mana ada nilai mandiri, karena kita tahu rapat mutu kita skor kemandiriannya masih kurang. Kemudian percaya diri, berani, disiplin, berbagi, saling menghormati, sopan dan santun, serta tanggung jawab. Kira-kira bagaimana kegiatan itu? Ini ada salah satu contoh tadi pagi saya rekam untuk anak-anak. Silakan. Penerapan budaya positif hikmah pagi di kelas 4. Jadi setiap pagi anak-anak itu berbaris di depan, ini melatih kedisiplinan anak. Kemudian anak ini memberi sebagai pemimpin
dia membariskan teman-temannya, kemudian memberikan sesuatu, berbagi sesuatu hal yang baik. Di sini Mbak Fitri tadi berbagi tentang apa yang dia tahu tentang birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Sedikit saja, tidak harus sampai 5 menit. Tadi saya rekam ini hanya 1,5 menit saja. Kemudian guru di sini sebagai penguatan dan nilai baik apa yang bisa disampaikan dari ceritanya Mbak Fitri. Dari sini saya bisa mengambil beberapa nilai kebajikan. Yang pertama itu disiplin, karena sebelum jam 7 dia sudah harus keluar, kemudian berbaris. Dilanjutkan dengan nilai kemandirian. Jadi mereka menempatkan posisinya sendiri. Kita lihat bahwa mereka berbaris sesuai dengan urutan ketinggian badan dari depan ke belakang. Kemudian di situ juga Mbak Fitri bertanggung jawab, karena sebelumnya saya memberikan menginformasikan bahwa besok giliran Mbak Fitri untuk memberikan hikmah pagi di depan kelas. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian dia mencari apa yang mau disampaikan ke teman-teman, yaitu berbagi. Ini dilanjutkan sampai pada akhir. Saya sebagai guru memberikan penguatan, kemudian anak-anak masuk. Ini bisa dilakukan setiap hari 5 menit 7+5. Kira-kira bagaimana kalau ini diterapkan di sekolah kita? Jadi pagi itu kita bisa melihat di lorong-lorong sekolah kita anak-anak tertib untuk masuk. Guru sudah menyambut mereka di depan kelas dengan memberikan berbagi dengan temannya. Jadi awalnya saya memang memberi contoh kepada mereka, kemudian mereka mulai menerapkan. Mungkin ada pertanyaan? Setuju. Apakah ada pertanyaan? Kelas 1 gimana, Bu? Nah, saya katakan bisa, karena berbagi ini banyak hal. Bahkan ini bisa saya kolaborasikan dengan yang namanya literasi. Bapak Ibu sekalian, kita masih menggalakkan GLS ya. Semua cerita-cerita dalam GLS yang ada itu kita kadang itu kan ceritakan. Nah, diceritakan itu bisa anak-anak pada waktu di depan diajari untuk memimpin teman-temannya. Kemudian dia mengatakan apa yang dia suka dari cerita itu. Itu tidak masalah. Kemudian teman memberikan pendapat. Ya, seperti itu. Ini adalah produk dari budaya positif yang saya terapkan. Mungkin ada yang berkenan. Bagaimana kalau kita terapkan di sekolah kita? Berarti jam 7:5 guru dan murid standby di di teras depan kelas, begitu? Ya. Kadang kalau kita lihat pegawai itu, kalau sebelum masuk kerja itu kan ada apel. Kita terapkan pada anak-anak kita. Gitu ya, seperti itu. Dilanjut, next. Nah, ini ada sedikit refleksi, coba Bapak Ibu sekalian. Hukuman atau konsekuensi, setelah kita memahami beberapa materi yang sudah disampaikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betulkah? Next. Iya, betul. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan. Berarti dia mencari solusi dari apa yang sudah dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, yang terakhir ini mungkin dijawab oleh guru PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi ini kan pelajarannya PJOK, Bapak. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Berarti ini semua benar ya? Berarti apa yang saya sampaikan dan Bu Pena sampaikan sudah menyerap. Lanjut. Refleksi 4F. Coba, peristiwa apa yang kita alami hari ini? Ini saya tanyakan, kita refleksi.
Apa peristiwa yang sudah kita alami hari ini? Desiminasi ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang. Kenyang dan senang ya Bapak. Pembelajaran apa yang sudah kita dapatkan? Keyakinan kelas dan restitusi. Penerapan sudah diterapkan pada kegiatan apa tadi? Hikmah pagi. Dilanjutkan ke kelas-kelas yang lain? Setuju dan siap? Ya, siap dan setuju. Lanjut. Oke, penutup saya tutup dengan pantun ya. Siang malam makan ikan bakar buatan Bu Latif. Guru tidak hanya pandai mengajar, juga tanamkan budaya positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Apa yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan itu murni dari diri saya sendiri, walaupun tidak sengaja. Kebaikan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri kegiatan hari ini. Tetap semangat. Kita ucapkan logo grup penggerak. Masih ingat logonya grup penggerak? Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kita ulangi bersama. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak. Dalam membuat keyakinan kelas, saya melibatkan semua siswa di kelas saya untuk menyumbangkan ide-ide mereka. Hal pertama yang saya lakukan tentunya memberikan pertanyaan pemantik. Sudah amankah kalian di kelas? Sudah nyamankah dari perilaku guru dan teman-teman? Sudah nyamankah dengan situasi dan keadaan di kelas kita? Hal apa saja yang membuat tidak nyaman? Sudahkah sesuai dengan keinginan kita? Jika siswa menjawab belum, maka saya memberikan pertanyaan pemantik ke arah menuju solusi. Ini akan memberikan kesempatan siswa untuk mencari solusi sendiri seperti, lalu kelas impian itu yang bagaimana? Setelah semua siswa menyumbangkan ide dan menulis di sticky note, lalu menempelkan hasilnya di kertas buffalo. Karena banyaknya kalimat yang menggunakan kata tidak dilarang, maka saya memandu bagaimana mengubahnya membentuk kalimat positif sesuai dengan nilai kebajikan. That's a lot. I'm gonna be away from it.
Tada, keyakinan di kelas kami ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kedua, disiplin waktu, menghargai guru dan teman, peduli terhadap lingkungan kelas, dan tenang saat pembelajaran. Mbak Ratna,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Guru menerapkan segitiga restitusi, saya sangat senang dapat perlakuan lembut dan mendapat kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan saya sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desi mengajar di kelas 2. Setelah saya mengikuti diseminasi penguatan budaya positif di lingkungan sekolah, saya memperoleh ilmu baru, yaitu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Ternyata berbeda. Saya setuju bahwa peraturan kelas diganti dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi, tidak hanya guru yang membuat tapi melibatkan semua siswa. Keyakinan kelas inilah nanti jika tidak dilaksanakan oleh anak didik saya, maka mereka mendapat konsekuensi, bukan mendapat hukuman dari sekolah. Karena hukuman maupun penghargaan tidak baik untuk pertumbuhan psikis bagi anak-anak.
Hal utama yang saya lakukan adalah membahas peraturan kelas yang awalnya saya tempel di kelas, terus memberi pengarahan kepada siswa tentang membuat kesepakatan kelas. Saya memulai dengan pertanyaan pematik. Anak-anak sudah nyaman belum sama lingkungan kelas kita? Mulai dari kebersihan hingga perlakuan guru dan teman-teman. Kalian ingin suasana kelas yang bagaimana ya? Tentunya saya memberi arahan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak-anak, mengingat saya mengajar di kelas 2 yang belum bisa sepenuhnya memahami informasi secara lisan maupun tulisan. Setelah kami anak-anak menyumbangkan ide, anak-anak menempelkan hasil ide di kertas besar berwarna. Untuk selanjutnya mengubah kata-kata negatif menjadi positif, yang mengarah ke nilai-nilai kebajikan sehingga akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat kesepakatan kelas. Saya tadi membuat ide-ide untuk menjaga kebersihan kelas. Saya senang sekali tulisan saya ditempel di depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum